Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard. Wa kana Allahu aliman hakima. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Garut yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan radio-radio lain yang ikut gabung, pemirsa Marhaban TV dan beberapa TV lain yang ikut gabung, serta para netizen di mana saja Anda berada, kembali kita berjumpa. Tema yang kita akan bahas sekarang adalah tema yang super penting bagi kita, yaitu meraih ampunan Allah. Kenapa ini penting? Karena perintah Allah. Semua kita diperintahkan dengan segera untuk meraih ampunan Allah. Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard wa 'indat lil muttaqin. Bersegera kalian menuju ampunan Allah dan menuju surga. Itu surah Ali Imran 133. Di surah Al-Hadid 20 Allah menyatakan, wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Berlomba kalian menuju ampunan Allah. Tadi bersegera, ini berlomba. Maknanya sama, cepet-cepetan. Balap paheula-heula gitu. Jadi tidak boleh ditunda, taswif, diengke-engke, leng-leng, talangke, hararese. Ini yang pertama, meraih ampunan Allah, perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Alasan kedua, karena dosa itu pengundang azab hukuman. Salah satu hukumannya kadang diberikan di dunia. Berupa apa? Musibah. Berupa penderitaan, kesusahan, nyeri, kaperih, kesedihan, keresahan, ketidaktenangan, dan keburukan-keburukan lain. Allah berfirman, "Ma asabakum min musibatin fabima kasabat wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Musibah apa saja yang menimpa kalian itu karena dosa-dosa kalian. Wa ya'fu an katsir. Allah memaafkan lebih banyak lagi. Dosa lebih banyak dimaafkan oleh Allah daripada diazab. Tapi ada yang diazab. Karena itulah berkata Ali bin Abi Thalib, ma nazala bala'un illa bidzam wa ma rufi'a bala'un illa bittaubah. Tidaklah bala turun kecuali karena dosa, dan tidaklah bala tercabut, diangkat kecuali oleh taubat. Termasuk di antara bala, di antara hukuman, di antara musibah, di antara azab di dunia adalah
percekcokan di dalam internal rumah tangga kita. Kalau istri umpamanya melakukan dosa, dadak suaminya, anaknya menyebalkan. Kalau suami yang berbuat dosa, mendadak istrinya yang tadinya taat, lembut menjadi kasar dan membangkang. Anaknya membandel, pembantunya melawan, mobil motornya juga mogok. Itu salah satu bentuk azab, bentuk dosa. Bentuk hukuman atas dosa. Sebagaimana Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala menyatakan, in asaitullaha fara'aitu dhalika fi khuluqi zaujati wa ahli wa dabati. Kalau aku maksiat kepada Allah, aku melihat dampak buruk maksiatku itu terlihat pada jeleknya akhlak istriku, anakku, bahkan binatang tungganganku, kendaraanku. Sekarang kendaraannya bukan lagi kuda unta, motor, mobil. Kadang-kadang mogok deui, kadang-kadang kempes deui, kadang-kadang nyenggol, kadang-kadang disenggol orang. Macam-macam tuh bikin kita menderita, iya, resah, gelisah, sedih, kesel, mangkel. Walaupun fisik tercecel, terboncel, terbared-bared acan, tapi pikiran, hati, perasaan itu resah, gelisah, kesel, mangkel, sedih, marah gitu, itu azab. Membuat kita menderita, membuat kita tidak nyaman. Karena itulah kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, kalau kita ada masalah, apapun masalah itu yang membuat kita sedih, yang membuat kita marah, yang membuat kita menderita, solusi awal, solusi pertama, takwa kepada Allah dengan tobat atas dosa-dosanya. Karena mungkin masalah itu azab dari Allah yang Allah berikan kepadanya. Kalau bertakwa, tobat itu aplikasi langsung dari takwa. Allah kasih jalan keluar. Allah kasih solusi. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kalau masalahnya berupa kebandelan istri dan anak-anak, itu hukuman dari Allah. Allah bandelkan mereka. Maka setelah kita bertobat, Allah rubah lagi hati mereka. Menjadi baik lagi, nurut lagi, lembut lagi, menyenangkan lagi. Hilang masalah seketika. Ada kesulitan. Mungkin kesulitan itu hukuman yang Allah berikan atas dosa kita. Maka tobat, takwa, Allah akan mudahkan semua urusan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan semua urusannya jadi mudah. Kesulitan itu tadinya hukuman, azab atas dosa, kesalahan. Setelah taubat, setelah bertakwa, setelah mendekat kepada Allah, dosanya terhapus, dicabut lagi itu azabnya, beres sudah. Jadi ini alasan kedua kenapa kita itu harus meraih ampunan Allah. Pertama, memang diperintahkan untuk bersegera meraih ampunan Allah. Kedua, untuk meredam azab dari Allah, untuk menghilangkan musibah. Karena musibah azab atas dosa-dosa kita, sehingga kata Ali bin Abi Thalib tadi, wa ma rufi'a bala'un illa bitaubah. Tidaklah bala ini terangkat kecuali karena taubat. Ketiga, dosa itu mengakibatkan hati kita kotor, hati kita keras, hati kita hambar. Kalau sudah kotor, sudah keras, efeknya itu luar biasa buruknya loh. Pertama, malas ibadah, berat ibadah teh.
Yang kedua, kalau maksa ibadah hambar, nggak ada nikmatnya, nggak ada enaknya, nggak ada tenangnya. Hambar weh, serasa tidak ada kenikmatan dalam masalah ibadah. Ketiganya, kalau diberi nasihat, dibacakan ayat, dibacakan hadis, diberikan penjelasan, nggak masuk, mental, malah benci kepada orang yang menyampaikannya. Itu karena dosa. Allah berfirman dalam surah Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kata Allah, sekali-kali tidak. Bal ron, bahkan itu ron. Ron itu kotoran, karat, noda. Ala qulubihim, di dalam hati-hati mereka. Kenapa ada noda? Kenapa ada kotoran? Maka no yaksibun, karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Karena dosa, hatinya kotor, hatinya berkarat, hatinya keras. Tsumma qasat qulubuhum, lalu hati-hati mereka itu mengeras. Kerasnya kadang-kadang melebihi batu. Melebihi kerasnya batu. Batu saja ada yang pecah, ada yang belah karena takutnya kepada Allah. Ada yang mengalir keluar air dari batu. Itu batu, saking takutnya kepada Allah. Jangankan batu, gunung. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Seandainya Quran ini diturunkan di atas sebuah gunung, gunungnya jangan dibayangkan gunung di kita, gunung guntur, tanah, pasir gitu ya. Gunungnya gunung di Arab itu semuanya batu, keras, cadas. Kadang-kadang dipalu sama besi juga patah besinya, saking kerasnya itu. Seandainya Quran diturunkan di atas sebuah gunung, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Engkau lihat gunung itu pecah, hancur, berantakan karena takutnya kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi hati diberi Quran, diberi penjelasan, nentang dia. Lebih keras daripada batu. Kenapa? Penyebabnya hatinya kotor. Oleh apa? Dosa, noda, kemaksiatan, kekeliruan, kesalahan, kesesatan, penyimpangan. Itu yang membuat hati kotor dan menjadikan lebih keras daripada batu. Kalau sudah keras begitu, malas ibadah, semangat maksiat. Kalau tuh ibadah hambar, kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa, kalau kamu bermaksiat, Allah turunkan hukuman, jangan kamu kira hukumannya itu dicabutnya nyawa kamu, diberhentikannya rizki kamu, dicabutnya kesehatan kamu. Tidak, tapi Allah hambarkan hatimu. Allah hambarkan salatmu, ibadahmu, zikirmu, bacaan Al-Quranmu. Sehingga salat kita itu nggak ada efeknya kepada perbuatan, akhlak, perilaku. Nggak ada nikmatnya, nggak ada tenangnya. Sebelum ibadah resah, ketika ibadah tambah resah, seusai ibadah tetap resah. Itu hati yang sudah berkarat. Sudah keras, sudah kotor. Kenapa? Karena dosa. Dan banyak lagi efek buruk dari dosa. Materi kita bukan menjelaskan efek buruk dari dosa, tapi ini sebagai muqaddimah. Kenapa kita ini harus meraih ampunan Allah? Karena dosa memberikan efek buruk yang sangat banyak dan berbahaya bagi kita, fisik ataupun psikis.
lahir ataupun batin, dunia apalagi ke akhirat nanti. Itu bahayanya. Karena itulah raihlah ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Apa yang dimaksud dengan ampunan? Bahasa Arabnya maghfirah. Itu maghfirah tidak sekedar ampunan. Kalau ampunan maknanya dihapus dosa, dihapus kesalahan, dan di-cancel azabnya, dibatalkan azabnya, nggak jadi diazab baik di dunia ataupun di akhirat. Tapi bukan hanya sebatas itu yang namanya maghfirah. Maghfirah itu memberi keuntungan dunia sekaligus akhirat. Adapun di dunia, maghfirah mencakup pertama, ditutupnya dosa kita, dirahasiakannya dosa dan kesalahan kita, disembunyikannya dosa dan kesalahan kita oleh siapa? Oleh Allah. Sehingga dosa kita tidak diketahui oleh orang. Hanya kita dan Allah yang tahu bahwa kita berdosa. Orang nggak tahu. Kenapa? Karena hebatnya Allah dalam merahasiakan, menyembunyikan kesalahan kita. Makanya salah satu di antara nama dan sifat bagi Allah adalah As-Satir. Satir itu maha penutup. Kata Rasul SAW, Innallaha hayyun satirun yuhibbul haya was-satr. Allah itu maha pemalu dan maha satir. Satir itu penutup. Dan mencintai sifat malu dan sifat penutup. Makanya wajib bagi kita menutupi aib, dosa, kesalahan, baik punya kita apalagi punya orang lain. Dosa kita jangan diungkit. Kalau kita dulu punya masa lalu yang hitam, yang kelam, yang buruk, sekarang tobat, sekarang hijrah, sembunyikan masa lalu buruk, masa lalu kita yang buruk. Jangan diceritakan, wah dulu mah ya saya segala macam keburukan sudah dilakukan. Saya sudah ini, sudah itu. Jangan. Allah sudah tutup dosa kita, orang nggak tahu. Dibuka oleh kita. Jangan. Tutup. Memalukan, aib itu. Demikian juga kalau kita tahu aib orang, dosa orang, kesalahan orang. Tutup. Jangan sampai keluar dari mulut kita. Keluar dari mulut kita menyebarkan keburukan orang, namanya apa? Ghibah. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Jangan sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Buruknya ghibah oleh Allah dijelaskan, suka enggak kalau salah seorang di antara kalian memakan daging bangkai ke saudara kalian yang sudah mati? Pasti kalian tidak suka. Jadi menggibahi sekeji, sejijik makan bangkai manusia tuh gitu tuh. Maka tutup dosa orang, kesalahan orang, aib orang, kekurangan orang yang kita tahu. Tutup aib kita, jangan sampai keluar dari mulut kita. Itu Allah sukai. Ya Allah yuhibbul haya was-satr. Allah mencintai rasa malu, sifat malu. Allah juga mencintai sifat satar, menutup aib. Nah, salah satu makna Allah itu satir, Allah menutup aib orang, dosa orang. Allah tutup, tidak Allah open di dunia, tidak Allah bongkar di dunia. Nah, catatan dosa ini di akhirat masih ada. Diungkit oleh Allah, diungkit. Tapi di akhirat diampuni. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha sayukhlisu rajulan min ummati." Allah ingin membebaskan salah seorang lelaki di kalangan umatku
Lalu orang itu dipanggil, kemudian ditutupkan sater, gording penutup. Dibuka catatan dosa orang itu, dimulai dari dosa terkecil. Allah bertanya, ata'rifu dzamba kadza wa kadza? Kamu mengakui dosamu ini. Orang itu menjawab, bala ya Rabbi, iya saya akui. Dibuka lagi, kamu akui dosa ini, terus sampai semua dosa diungkit, dan catatannya ada tuh. Sampai orang itu menyangka dirinya akan binasa, akan diazab tuh. Apa kata Allah? Qad satartuha laka fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum. Aku telah tutup dosa-dosamu ini ketika di dunia, dan sekarang aku ampuni. Di dunia ditutup, dirahasiakan, di akhirat diampuni. Inilah yang disebut dengan maghfirah. Ini penjelasan para ulama, di antara Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau katakan maghfirah satu akal kata dengan mighfarah. Mighfarah punya dua fungsi. Mighfarah teh topi besi yang dulu suka dipakai oleh para prajurit di medan perang. Kepalanya pakai helm besi menutupi seluruh kepala bagian belakang, bagian atas, bagian depan sebagian. Yang kelihatan hanya mata, hidung dan mulut. Kadang-kadang hidung mulut tertutup juga. Jadi kalau ada anak panah yang ke kepala nggak tembus, ngebelenterang mungkin, ya, liar meesan. Kalau ada pedang mengarah ke kepala, kena sedikit, ya, liar meesan, tapi tidak akan mati. Itu mighfarah namanya. Helm baja penutup kepala prajurit di medan perang namanya mighfarah. Dan mighfarah memiliki dua fungsi. Pertama, menutup secara sempurna. Yang kedua, menyelamatkan. Dari sinilah lahir kata maghfirah. Maghfirah punya dua fungsi, menutup dan menyelamatkan. Menutup artinya dosa yang dilakukan oleh orang itu Allah tutup di dunia, dan di akhirat diampuni, tidak diazab, dia terlindungi dari azab. Itu maghfirah. Maka siapa seorang muslim yang berdosa di dunia, Allah bongkar dosanya, semua orang tahu, walaupun di akhirat diampuni, orang ini nggak dapat maghfirah, walaupun selamat di akhirat nggak diazab, karena sudah dibongkar di dunia. Atau sebaliknya, orang berdosa Allah tutup di dunia, tapi Allah azab di akhirat, orang ini juga nggak dapat maghfirah. Orang yang dapat maghfirah adalah orang yang berdosa, lalu dosanya Allah tutup di dunia, dan di akhirat Allah ampuni. Itulah maghfirah. Jadi maghfirah mencakup keuntungan dunia dan akhirat. Nah, raihlah maghfirah seperti itu. Dan Allah perintahkan dengan segera, wasari'u ila maghfiratin wasabiqu ila maghfiratin. Bersegera, berlomba untuk meraih maghfirah. Bagaimana cara meraih maghfirah? Ada beberapa cara yang dijelaskan, baik oleh Quran ataupun hadis yang sahih. Kita mulai dulu dari sebuah hadis. Hadis ini hadis qudsi. Firman Allah Azza wa Jalla, Allah yang maha pengampun membongkar, membuka, memberitahukan rahasianya bagaimana caranya agar hambanya memperoleh maghfirah dari Allah. Hadis qudsi ini diterima dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia berkata, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah berfirman. Ini hadis qudsi. Apa kata Allah? Ya ibna Adam innaka
Ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wa la ubali. Ini yang pertama. Kata Allah, hai anak Adam. Anak Adam itu kita. Saya mah bukan anak Adam, anak Pak Ujang. Maksudnya dari awal mula manusia pertama Adam, anak turunan Adam. Walaupun bapak kita bukan Adam namanya. Kakek kita, buyut kita. Tapi orang pertama dulu yang Allah ciptakan Adam. Kita semua anak turunan Adam. Wahai anak Adam, selama kamu berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku ampuni kamu apapun dosa yang kamu lakukan dan aku tidak peduli. Ini pertama. Cara meraih ampunan, maghfirah dari Allah, berdoa dan berharap. Nanti kita bahas rinci satu-satu. Yang kedua, ya ibna Adam, lau balagat dhunubuka ana as-sama, thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu memenuhi langit. Langit ini besar apa gede? Besar dan gede. Saya nggak ngasih pilihan kecil. Yang kecil mah langit-langit. Ini mah langit beneran. Kalau dosamu menutupi langit, berarti dosanya apa? Banyak sekali. Seandainya dosamu memenuhi langit, kemudian kamu meminta ampunan kepadaku, istighfar, aku akan ampuni dosa kamu dan aku tidak peduli. Ini yang kedua, istighfar. Tadi yang pertama berdoa dan berharap. Yang kedua istighfar. Yang ketiga, ya ibna Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfiratan. Hai anak Adam, seandainya engkau mendatangi aku dengan membawa kesalahan sepenuh bumi. Bumi ini penuh dengan dosa kita saking banyaknya. Seandainya kamu mendatangi aku dengan membawa kesalahan sepenuh bumi, tapi kamu mendatangi menemui aku dalam keadaan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu pun. Tidak syirik, tidak musyrik, tidak menduakan Allah dalam hal ibadah, aku akan mendatangi kamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula. Diampuni, habis tu dosa. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan Imam At-Tirmidzi menyatakan hadis ini hasan gharib. Hasan tidak sahih, di bawah sahih, tapi di atas dhaif, makbul. Gharib artinya hadis ini diriwayatkan hanya melalui seorang perawi dari setiap tabaqatnya. Itu yang disebut dengan hadis gharib. Kalau dua orang perawi namanya aziz, kalau tiga orang perawi atau lebih namanya hadis masyhur. Ini tiga jenis hadis ahad. Di atas hadis masyhur ada hadis mutawatir. Hadis mutawatir pasti sahih, nggak ada yang dhaif. Hadis ahad ada yang sahih, hasan dan dhaif. Manapun jenis hadis ahad tadi, baik masyhur, aziz ataupun gharib. Dan ini termasuk hadis yang gharib tapi derajatnya hasan dan makbul di kalangan para ulama. Inilah tiga amalan penghapus dosa yang dijelaskan hanya dalam satu hadis kursi saja. Amalan-amalan lainnya banyak, nanti kalau ada waktu kita bahas. Kita bahas satu-satu. Kalimat pertama tadi Allah menyatakan, ya ibna Adam,
innaka ma da'utani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali. Hai anak Adam, selama kamu berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku akan ampuni dosa kamu seberapapun besarnya dosa kamu. Hadis ini mengisyaratkan salah satu di antara faidah berdoa adalah diampuninya dosa orang yang berdoa tersebut. Terlepas apakah doanya itu dikabulkan oleh Allah atau tidak, dengan berdoa saja itu sudah banyak meraih keuntungan dan faedah. Pertama, dengan berdoa mau dikabulkan mau tidak, itu sudah dapat pahala. Kenapa? Karena doa adalah ibadah. Ad-doa wal ibadah. Karena berdoa melaksanakan perintah Allah, ud'uni astajib lakum. Doakan, berdoalah kalian kepadaku, aku akan kabulkan doamu. Ini perintah Allah, dan ketika perintah Allah dilaksanakan, Allah senang, Allah suka, Allah cinta, Allah kasih pahala. Ini yang pertama. Kedua, orang yang berdoa itu diampuni dosanya. Dapat pahala, diampuni dosa sebelum dikabulkan atau tidaknya. Apa dalilnya? Salah satunya ini, ya ibna Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali. Hai Bani Adam, kalau kamu berdoa dan berharap kepadaku, aku ampuni dosamu. Apapun dosamu itu, dan aku tidak peduli. Kedua, alasan kedua kenapa berdoa mengampuni dosa? Karena berdoa itu termasuk hasanat. Hasanat itu kebaikan. Setiap kebaikan, kata Allah, innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapus kesalahan, menghapus dosa. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, fa'at bi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Ikuti keburukan itu dengan kebaikan. Kalau kita sudah melakukan keburukan, melakukan dosa, terus sadar, aduh sudah berbuat buruk, berbuat jelek, berbuat dosa, maka ikuti dengan kebaikan. Cepat infak sedekah, cepat berzikir, apalagi istighfar, cepat baca Quran, cepat berwudu lalu sholat, gitu ya. Sholat sunnah kalau belum waktunya tiba, sholat fardu, sholat syukur, wudu, masuk masjid, sholat tahiyatul masjid. Enggak di masjid, di rumah jam segini ada sholat duha, ada sholat mutlak ya. Pokoknya ikuti keburukan dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapus dosa karena keburukan tadi. Apapun bentuk kebaikannya akan menghapus dosa. Sebanyak apa dosa yang terhapus sangat tergantung dari sekualitas apa, sebaik apa kebaikan yang kita lakukan. Salah satu di antara kebaikan adalah berdoa. Kenapa berdoa adalah kebaikan? Karena doa itu ibadah. Karena doa itu melaksanakan perintah Allah. Karena doa itu pengakuan tentang kuat dan hebatnya Allah serta lemah dan rendahnya kita. Pasti berdoa itu kebaikan. Maka semua kebaikan menghapus dosa. Ini yang menyebabkan kenapa selama hambaku berdoa kepadaku, aku akan ampuni dia. Mungkin di antara jamaah ada yang pernah ikut kajian tafsir Quran. Biasanya diawali oleh surat yang paling awal. Surat apa? Al-Fatihah. Dan
ayat pertama, sebagian ulama menyatakan ini ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Ikhtilaf, ada yang menyatakan awalnya Alhamdulillah, ada yang menyatakan Bismillahirrahmanirrahim. Kita nggak bahas ikhtilafnya. Tapi makna Ar-Rahman dan Ar-Rahim diterjemahkan oleh kita apa tuh? Pengasih dan penyayang. Apa bedanya pengasih dan penyayang? Eta-eta keneh kan gitunya. Tapi beda loh. Adapun makna Ar-Rahman dan perbedaannya dengan Ar-Rahim, makna Ar-Rahman adalah in su'ila ahabba. Makna Ar-Rahim adalah idza lam yus'al yaghdab. Tah gitu. Ar-Rahman maknanya bila dia diminta dia suka. Dia senang. Ini salah satu makna, bukan satu-satunya makna Ar-Rahman. Salah satu makna Ar-Rahman, bila diminta dia suka, dia senang, makanya ngasih. Beda kan? Makin banyak kita minta, makin senang dia. Beda dengan orang. Sebager apapun, seberehan apapun, sedermawan pun orang, diminta pertama ngasih, minta lagi ngasih, minta lagi rada kesel ngasih, minta lagi dipolototan, rek minta wae kan gitunya, keheul tuh kesel. Itu orang. Allah mah enggak, makin banyak kita minta, makin senang dia. Itu Ar-Rahman. Adapun makna Ar-Rahim, bila tidak diminta, yaghdab, dia murka. Dia marah, dia kesel. Kenapa? Karena yang enggak minta kepada Allah itu seolah-olah pertama dia enggak butuh Allah. Padahal semua kita butuh. Antumul fuqara'u ilallah. Hai manusia, kamu itu fuqara. Fuqara itu jamak dari fakir. Makna fakir butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Kalian ini orang-orang yang butuh kepada Allah. Sedangkan Allah ghaniyun hamid. Maha ghani, maha hamid. Ghani itu artinya enggak butuh. Allahu ghaniyun 'anil alamin. Allah itu ghani terhadap alam. Maknanya Allah enggak butuh apapun dari alam ini. Allah enggak butuh malaikat, Allah enggak butuh bangsa jin, Allah enggak butuh manusia dan ibadah yang mereka lakukan. Allah enggak butuh apapun dari alam ini. Sebaliknya, alam ini sangat membutuhkan Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah itu Rahman. Salah satu kandungan makna Rahman, bila diminta suka, senang, cinta, dan Rahim maknanya adalah bila tidak diminta dia murka dan marah. Oleh karena itulah salah satu wujud suka Allah, cinta Allah, senangnya Allah bila diminta, pertama Allah kasih pahala kepada orang yang meminta. Kedua, Allah ampuni dosa orang yang meminta tadi itu. Yang ketiganya, dikabul. Jadi dikabulkannya itu nomor sekian dari doa kita. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu an menyatakan, Aku tidak takut, tidak khawatir doaku diterima atau tidak. Yang aku khawatirkan Allah tidak memberi keinginan kepada hatiku untuk berdoa. Gitu tuh. Kalau sudah rasanya nggak perlu lagi berdoa kepada itu, harus dikhawatirkan tuh. Tidak diberi hidayah oleh Allah untuk berdoa. Allah nggak ingin mendengar rintihan kita, permintaan kita, bisikan hati kita. Allah nggak inginkan. Jauh berarti orang itu dari Allah Azza wa Jalla. Jadi kata Umar, aku tidak khawatirkan doaku tidak dikabul. Yang aku khawatirkan Allah tidak memberi keinginan kepada hatiku untuk berdoa.
Kalau Allah memberi keinginan kepada hatiku untuk berdoa, menunjukkan Allah akan memberikan permintaan dalam doaku. Makanya hadirin ya, kalau kita suatu saat malas berdoa, aduh hati-hati. Cepat-cepat rasa malas itu kita perangi, langsung aja berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kalau seorang diberi keinginan untuk berdoa, itu menunjukkan Allah ingin memberikan sesuatu. Makanya dikasih keinginan untuk berdoa, lalu dia berdoa, Allah janji ud'uni astajib lakum. Berdoa kalian kepadaku, maka aku akan ijabah doa-doamu. Ya. Bagaimana kiatnya agar doa kita itu meraih hal-hal tadi? Pertama, doa kita dipahalai oleh Allah. Kedua, doa kita menghapus dosa. Ketiga, doa kita itu mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Semakin sering berdoa, semakin dekat tuh. Keempatnya, dikabulkannya doa kita, ya. Ada beberapa kiat. Pertama, yakinlah doa kita diijabah. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan kalian yakin bahwa doa kalian itu bakal diijabah. Pertama itu. Kedua nih, tunjang, perkuat keyakinan akan diijabahnya doa kita itu dengan sesuatu yang membuat kita semakin yakin diijabah. Itu apa? Fokus, khusyuk, penghayatan, konsentrasi terhadap isi doa yang kita ucapkan. Seringkali ya, karena sudah rutinnya kita berdoa, sudah hafalnya dengan lafaz doa itu diambil dari Quran atau dari hadis yang sahih. Jadi sudah nerlang we bibir teh gitu tah. Saking sudah lancarnya, pikirannya nggak sinkron dengan bibirnya. Bibirnya berdoa, pikirannya ingat kepada yang lain-lain. Ada yang begitu? Ada. Ada apa banyak? Banyak apa semua? Jangan-jangan semua, ya. Terutama kalau umpama kita sudah menghafalkan doa-doa yang umum, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Itu hafal kan? Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Itu hafal kan? Rabbana atina fid dunya hasanah. Hafal. Nah, karena saking hafalnya, bibirnya mengucapkan itu dengan cepat, enggak keikuti sama pikiran. Tidak terhayati oleh hatinya. Hatinya pikirnya ingat ke urusan-urusan dunia. Kita suka begitu? Suka. Suka apa sering? Sering apa selalu? Bahayanya begitu. Itu namanya ghafillahin. Itu yang menyebabkan doa kita nggak diijabah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa'lamu anna Allah Ta'ala la yastajibu du'a min qalbin ghafilin lahin." Allah Azza wa Jalla tidak akan mengijabah doa dari hati yang lalai dan tidak menghayati. Makanya hayati setiap kata. Kalau kita kan ingin pasangan kita, istri kita, anak-anak kita solehnya. Apa yang kita baca? Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Kan gitu. Ya Allah, berikan kepada kami istri dan anak-anak turunan yang qurrata a'yun. Qurrata a'yun itu sumber kebahagiaan. Maksudnya solehkan istriku, solehkan anakku. Karena kata Imam Al-Qurtubi, ma'aqarra ala ma syai'un aqarra ala qalbil mu'min min ayyara azwajahu wa auladahu muti'ina lillah.
Tidak ada sesuatu pun yang lebih membahagiakan hati seorang mukmin dibanding melihat istrinya, anak-anaknya taat kepada Allah. Yang membuat seorang suami, seorang ayah bahagia adalah kalau melihat istrinya soleh, ahli ibadah, ya, dan ibadahnya kelihatan khusyuk, ada dampaknya, akhlaknya baik. Anak-anaknya juga begitu. Sebelum azan anaknya sudah ke masjid, dia yang azan. Setelah beres sholat tidak langsung pulang ke rumah, sejam kemudian baru pulang ke rumah. Selidik punya selidik, seusai sholat dia baca Quran dulu odoj. Setiap sholat 1 juz tuh, sehari 5 juz tuh, seminggu itu Al-Quran tamat tuh ku budak urang. Begitu terus tuh, istrinya solihah, anak-anaknya soleh dan soleh. Bahagia. Itu walaupun dia tidak memberi apa-apa, anak-anak kita umpamanya kaya raya, memberi apapun, sebulan memberi 10 juta, 20 juta ke kita sebagai orang tuanya. Cuma ibadahnya hari-hari, akhlaknya pika sebelen. Ngasih uang juga, mah pah tah jajan bulan dia 10 juta ewang, blower dialungkan. Gimana perasaan orang tua? Aduh, lulus dada ya anak orang anu diberejelkan bari jeung tipe pereket tipe baragi sehingga kieu patuh. Ngusap dada, sakit. Walaupun ngasih banyak dunia, uang, kekayaan, tapi durhaka, aduh, nggak bahagia. Jadi minta istri dan anak-anak sebagai qurrata a'yun, sumber kebahagiaan. Maknanya minta agar istri dan anak-anak kita disolehkan. Sehari mungkin minimal kita berdoa begitu 5 kali seusai sholat. Beres sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, kita wirid sui sunnah, lalu berdoa. Salah satu doanya, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Ini juga dilakukan oleh orang-orang yang belum laku, jombloan, jomblowati. Ingin punya pasangan yang soleh-soleh, baca doa ini. Juga banyak bagi yang sudah punya, tapi istrinya pika sebelen. Anak-anaknya juga kitu deh turunan meren. Minta ya Allah solehkan mereka. Ternyata yang bujang atau lajang pas dapat jodoh pika sebelen. Yang sudah dapat jodoh istrinya anaknya pika sebelen. Ngadoa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina anger we teh robah-robah. Tidak dikabul, iya. Kenapa? Mungkin banyak faktor, salah satunya kurangnya penghayatan. Ketika Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina, pikiran nama ingat ke hutang. Hatinya ingat ke pekerjaan, ingat ke bati, ingat ke macam-macam, tidak ada penghayatan. Ghafillahin. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Annallaha ta'ala la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin." Allah itu tidak akan mengijabah doa orang yang berdoanya dari hati yang lalai. Hati yang tidak fokus, yang tidak konsentrasi, ya. Maka agar kita kuat keyakinan doa kita dikabul, coba hayati ketika doa. Jangan sampai antara bibir dengan hati, dengan pikiran gak sinkron, sinergikan. Antara pikiran, hati dengan bibir dalam menghayati sebuah bacaan termasuk doa yang kita panjatkan. Inilah poin yang pertama yang bisa menyebabkan turunnya maghfirah dari Allah Azza wa Jalla, yaitu berdoa. Berdoa sekali lagi. Pertama, meraih pahala dari Allah. Kedua, mengampuni dosa.
ketiga mendekatkan orang itu kepada Allah, keempatnya membuat Allah cinta kepada dia, karena tadi rahman Allah itu apabila diminta dia cinta, dia suka. Dan poin terakhirnya tadi diijabah doa itu, ya. Yang pertama. Kedua, salah satu di antara amalan penghapus dosa yang bisa mengundang turunnya maghfirah dari Allah adalah istighfar. Berdasarkan hadis kursi yang tadi, ya ibna Adam, lau balaghas dunubuka ana as-sama thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Hai Bani Adam, seandainya dosa-dosamu itu mencapai langit, saking banyaknya itu dosa, kemudian kamu meminta ampunan kepadaku, aku akan ampuni dosamu dan aku tidak peduli. Ini yang kedua, yaitu banyak-banyak istighfar. Banyak istighfar ternyata tidak hanya mengampuni dosa loh, tapi efek baiknya itu terasa di semua sektor. Sektor ekonomi, sektor keluarga, bahkan lingkungan hidup. Kenapa? Ada efeknya ke sektor ekonomi. Ternyata banyak istighfar itu membuka pintu rizki. Itu Al-Quran loh. Ditambah dengan hadis yang sahih, memberi dampak positif ke banyak aspek-aspek sosial, aspek ekonomi tadi, aspek lingkungan tadi, bahkan juga memberikan pengaruh yang besar kepada kondisi alam. Alam akan semakin adem dan baik bagi kehidupan kita. Itu karena apa? Istighfar dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Coba perhatikan beberapa firman Allah. Pertama dalam surah Nuh. Ketika Nabi Nuh mendakwahi kaumnya, salah satu di antara isi dakwahnya itu menyuruh kaumnya istighfar. Kata Nabi Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin terus wa yaj'al lakum anhara, ya. Kata Nabi Nuh, aku berkata kepada mereka, istighfar kalian kepada Allah. Karena Allah itu Maha Pengampun. Kalau kamu istighfar, ini efek dari istighfar. Allah akan menurunkan hujan kepada kamu. Tapi bukan hujan azab yang bikin banjir, bikin tsunami. Hujan rahmat. Efek istighfar. Dari mana kita bisa memastikan bahwa antara ayat tadi dengan ayat berikutnya itu berkaitan, ada hubungan sebab akibat? Sebab dijazmkannya fi'il mudhari yursilis samaa 'alaikum midrara. Yursilis sama, yursili itu jazm. Tadinya yursil dengan sukun, tapi karena isim yang datang setelahnya juga diawali oleh sukun, ada ketemu dua sukun, yursil as-samaa 'alaikum. Yursil lamnya disukun, as-samanya huruf alif lam awal juga disukun, ketemu dua sukun. Li'iltiqa'is sakinain, karena bertemunya dua sukun, maka huruf yang pertama disukun, sukunnya dirubah diganti dengan kasroh, maka dibaca yursilis sama 'alaikum midrara. Tapi yursil yang jelas jazm. Kenapa jazm? Sebab itu fi'il jawab dari syarat
faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Antara syarat dengan jawab mengandung makna hubungan sebab akibat. Kalau kamu istighfar, karena sebab istighfar, akibatnya Allah akan turunkan hujan. Pertama itu. Wa yumdidkum bi amwali wa banin, Allah akan limpahkan kepada kalian harta-harta yang banyak dan anak-anak yang banyak. Ini efek istighfar tuh. Terus wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Allah akan bikin bagi kalian taman-taman berbunga-bunga hijau subur makmur gitunya. Dan Allah akan wa yaj'al lakum anhara, Allah akan kocorkan bagi kamu sungai-sungai irigasi untuk pengairan, untuk kebutuhan kalian. Dan ini menciptakan lingkungan hidup yang menyenangkan, yang menguntungkan. Efek dari istighfar tuh. Jadi orang yang beristighfar pertama dia jelas dapat pahala. Karena apa? Karena istighfar ibadah perintah Allah. Ketika perintah Allah dilaksanakan dia dapat pahala. Kedua, mengampuni dosa. Kenapa? Pertama karena istighfar itu al-hasanat. Al-hasanat itu kebaikan. Dan setiap kebaikan mengampuni dosa. Yang keduanya isi dari istighfar permintaan ampunan. Astagfirullah, aku meminta ampunan kepada Allah Al-Azimah yang Maha Agung. Nah ternyata selain dapat pahala, selain mengampuni dosa, Allah pun memberikan bonus lain dalam berupa keuntungan dunia kepada yang istighfar. Apa tadi? Turun hujan, subur makmur, loh jinawi, dilimpahkan harta, diberikan anak-anak yang banyak, diciptakannya lingkungan hidup yang menyenangkan, ada taman-taman, bunga-bunga, pepohonan, ada air-air yang mengalir untuk kebutuhan kehidupan makhluk. Tuh efek dari istighfar. Karena itu ketika Imam Hasan Al-Basri ditanya oleh muridnya, datang seseorang. Orang itu mengeluhkan paceklik yang sangat lama di daerah kampungnya. Apa yang harus kami lakukan? Kata Imam Hasan Al-Basri, perbanyak istighfar. Pergi aja orang itu. Datang lagi seseorang, dia menyatakan, saya ini fakir miskin, sudah berusaha ke sana kemari mencari rezeki, susah dapat aja. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Perbanyak istighfar. Pergi. Datang lagi orang, saya sudah lama menikah, tapi nggak punya anak aja. Kenapa ya? Oh, perbanyaklah istighfar. 3 kasus berbeda, jawabannya satu. Murid-muridnya bertanya, wahai imam, kenapa 3 pertanyaan yang berbeda dijawab dengan 1 jawaban yang sama, yaitu istighfar? Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Alam tasma'u ila qaulillahi azza wa jalla faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum idrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhar. Beristighfarlah kalian kepada Allah, maka Allah akan turunkan hujan. Itu jawaban bagi yang pacaklik tadi. Allah juga akan limpahkan harta dan anak-anak. Itu sekaligus menjawab pertanyaan 2 orang terakhir. Dan ini selaras dengan apa yang terjadi tentang seorang sahabat. Dia datang kepada Rasul SAW. Ya Rasulullah, inni tazawwajtu wa lam yurzaq li walad. Wahai Rasulullah, aku sudah lama menikah, tapi belum dikaruniai anak juga. Apa kata Nabi SAW? Min aina anta min kathratil istighfari was sadaqat. Kenapa kamu tidak memperbanyak istighfar dan sedekah? Ini ikhtiar syar'i untuk memperoleh anak. Ikhtiar hisinya silakan konsul ke dokter, ke ahli kandungan, periksakan. Ikhtiar syar'inya banyak istighfar dan sedekah. Fafa'ala.
Dilakukanlah oleh orang tersebut. Dia perbanyak istighfar, dia banyak sedekah. Sampai akhirnya istrinya hamil dan punya anak sampai 9. Hadis ini oleh para ulama dibahas dalam satu bab yang namanya Ilajul Aqim. Cara mengobati penyakit aqim. Aqim itu nggak punya anak, apa namanya? Mandul. Ini obat bagi kemandul. Perbanyak istighfar dan sedekah. Lihat efek istighfar. Tidak hanya bagi pribadi, tapi bagi orang lain. Istighfar mengundang turunnya hujan. Istighfar mengundang dibukakannya pintu-pintu rizki. Istighfar itu juga membuat kita memiliki banyak anak dan membuat lingkungan hidup juga menjadi nyaman, ya. Makanya dalam salah satu hadis berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man katsara bil istighfar." Siapa orang yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhayqin makhraja, min kulli farajin, min kulli dhayqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahullahu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang memperbanyak istighfar, Allah akan jadikan jalan keluar dari setiap kesempitan hidup. Allah akan jadikan kebahagiaan di setiap kali dia mengalami keresahan. Dan Allah akan berikan kepada dia rizki yang tidak disangka-sangka. Itu efek baik dari istighfar. Ternyata istighfar, sekali lagi, bukan hanya mengampuni dosa. Bukan hanya memberi keuntungan kepada orang yang beristighfar saja. Tapi ternyata dampaknya kepada masalah ekonomi juga. Ekonominya akan dimudahkan oleh Allah. Termasuk menyangkut masalah sosial juga. Setiap ada kesulitan hidup, setiap kali ada masalah, mungkin dengan orang lain, dengan tetangga, dengan kawan, dengan kerabat, Allah akan berikan solusi jalan keluar. Termasuk ketika kita resah, gelisah, sedih, mangkal, Allah akan lapangkan dada kita. Ini efek dari istighfar yang luar biasa. Inilah cara kedua meraih ampunan Allah Azza wa Jalla. Cara ketiga, ini baru dua poin, sudah habis waktu. Cara yang ketiga adalah berfirman Allah Azza wa Jalla di hadis kursi yang tadi, "Ya ibna Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la taituka bi qurabiha maghfiratan." Hai Bani Adam, seandainya kamu mendatangi aku dengan membawa dosa sepenuh bumi, artinya sangat banyak, lalu kamu menemui aku dalam keadaan tidak syirik, tidak menyekutukan aku dengan sesuatu pun, memegang tauhid. Katanya ahli tauhid, tapi kok dosanya sepenuh bumi? Bisa. Orang itu tidak musyrik, tidak menduakan Allah dalam ibadah, tapi mungkin terjerumus ke dalam dosa-dosa besar, mungkin. Jangankan level kita, level para sahabat dulu ada yang terjerumus ke dalam dosa besar. Ada yang lari dari medan perang, ada yang berzina, ada yang mabuk, ada itu dosa besar. Tapi mereka ahli tauhid. Oleh para ulama disebut dengan sebutan usatul muwahhidin. Ahli maksiat dari kalangan ahli tauhid. Nih kata Allah, seandainya kamu mendatangi aku dengan membawa dosa sepenuh bumi,
Tapi kamu mendatangi aku dalam keadaan tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, pasti aku akan datangi kamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula. Poin ketiga ini menunjukkan salah satu penyebab turunnya maghfirah dari Allah adalah tauhid. Tauhid itu keutamanya luar biasa. Salah satunya mengampuni dosa, menghapus kesalahan. Sebagaimana hadis yang dikenal dengan sebutan hadis bitokoh. Bitokoh itu kartu. Kartu itu kecil dan tipis gitu ya. Bahwa ada seseorang yang dipanggil oleh Allah nanti. Lalu dibentangkan di hadapan orang itu 99 lembaran berisi kesalahan dan dosa orang itu. Satu lembarnya sejauh mata memandang, gede. Otomatis dosanya itu pasti banyak. Lalu Allah bertanya kepada orang itu, Ata'rifu dzamba kadza wa kadza? Apakah kamu menghukumi dosa-dosamu ini? Pokoknya semua yang tertulis di buku itu. Dia menjawab, bala. Ya, saya mengakui. Apakah malaikat penulis yang aku tugaskan zalim kepadamu mungkin ada dosa yang tidak dikerjakan, tapi kok ada catatannya? Kan itu zalimnya. Dia jawab tidak. Semua yang tertulis benar dilakukan. Lalu Allah bertanya lagi. A'indakal hasanah au a'indakal uzur au alakal uzur awil hasanah. Kamu punya uzur atau kebaikan yang bisa menghapus dosa-dosa ini? Dia menjawab tidak ada. Apa kata Allah? Bala. Inna laka indana hasanah. Ya. Menurut kami, kamu punya satu kebaikan. Dikeluarkanlah bitokoh, kartu. Kecil tipis. Di kartu itu tertulis, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. 2 kalimat syahadat. Kalimat tauhid. Orang ini kaget. Ya Allah, apa maksud dari 99 lembar ini dan satu kartu ini? Kata Allah, la dzulma alaikal yaum. Pada hari ini tidak ada kezaliman atasmu. Kamu akan dihisab, ditimbang secara adil. Diletakkanlah 99 lembar berisi catatan dosa yang besarnya sejauh mata memandang. Diletakkan di satu daun timbangan dan kartu kecil tipis yang berisi la ilaha illallah tadi disimpan di batu di daun timbangan lain. Ditimbang. Apa yang terjadi? Yang terjadi ringanlah catatan dosanya dan beratlah bitokoh atau kartu tadi. Apa akibatnya? Semua dosa-dosanya diampuni oleh kebaikannya yang hanya berupa kalimat tauhid. Karena dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa orang yang kebaikannya, pahalanya lebih banyak, lebih berat daripada dosanya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Hidupnya bahagia dia. Mungkin di antara jamaah ada yang menyimak kajian saya kemarin sore yang disiarkan oleh Roja. Usatul muwahhidin di akhirat terbagi 3. Ahli maksiat di kalangan ahli tauhid ada 3 golongan. Pertama adalah man rajahat hasanatuhum min sayyiatihim. Orang yang kebaikannya, pahalanya lebih berat, lebih banyak daripada dosanya. Dosanya diampuni. Dia masuk langsung ke dalam surga tanpa ke neraka terlebih dahulu. Ini orang durhaka yang pertama. Durhaka ini. Tapi ahli tauhid, walaupun dosanya banyak, kebaikannya lebih banyak. Dengan tauhidnya saja dosanya bisa terhapus. Apalagi mungkin dia sholat, saum, dia
membaca Al-Quran, dia berdoa, dia macam-macam kebaikan. Akhirnya ditimbang lebih banyak pahalanya daripada dosa. Dia langsung ke surga. Kedua, man tasawat hasanatuhum sayiatihim. Orang yang seimbang antara kebaikan dan keburukan. Ditimbang teh balance gitu ya. Tidak berat ke pahala, tidak berat ke dosa, seimbang. Apa yang terjadi? Dia diberdirikan dulu di sebuah Al-A'raf. Tempat namanya Al-A'raf antara surga dan neraka. Mereka melihat neraka, berharap mereka dijauhkan. Ya Allah, la taj'alna ma'al qaumil zalimin. Jangan kau satukan aku dengan kaum yang zalim itu. Melihat ke surga, mereka tersun dan ingin memasukinya. Ditahan beberapa lama. Berapa lama? Wallahu alam, nggak ada penjelasan. Tapi akhirnya mereka masuk juga ke dalam surga. Langsung. Maksudnya tidak ke neraka dulu. Ini yang seimbang. Yang ketiga, orang yang dosanya lebih banyak daripada pahalanya, dia masuk ke dalam neraka terlebih dahulu. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummu hawiyah wa ma adrak kama hiya narun hamim. Masuk neraka dulu, tapi enggak akan abadi di nerakanya. Sampai dosanya lunas oleh siksanya, diangkat dari neraka, baru dimasukkan ke dalam surga. Lalu para ahli surga yang sudah awal masuk menyebut mereka dengan al-jahannamiyin, mantan-mantan neraka jahanam. Sudah gosong, sudah hancur, dimasukkan dulu ke Nahrul Hayat, sungai kehidupan, utuh lagi, sempurna lagi, baru masuk ke dalam surga. Ini 3 golongan ahli maksiat di kalangan ahli tauhid. Ternyata salah satu penyebab diampuninya dosa orang ahli maksiat karena tauhid. Salah satunya hadis bitaqah tadi. Dan ini oleh para ulama dibahas dalam bab fadlut tauhid, fadailut tauhid. Pernah Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam meminta kepada Allah, Rabbi alimni qawlan. Ya Allah, ajarkan kepadaku satu ucapan yang tidak engkau ajarkan kepada orang lain. Dia ingin khusus untuk dirinya. Apa kata Allah? Ya Musa qul la ilaha illallah. Wahai Musa, katakan olehmu la ilaha illallah. Apa kata Musa? Rabbi, kullun nas yaquluna hadha. Ya Allah, semua orang mengatakan la ilaha illallah. Jadi dia ingin itu khusus untuk dirinya sendiri. Apa kata Allah? Ya Musa, lau anna samawati sab'a wa ma fihinna wal ardina sab'a wa man fihinna wudi'at fi kifatin wa la ilaha illallah fi kifatin. Wahai Musa, seandainya langit yang 7 beserta isinya, bumi yang 7 beserta isinya disimpan di satu daun timbangan, dan la ilaha illallah disimpan di timbangan yang lainnya, pasti akan lebih berat kepada la ilaha illallah. Apa maknanya? Maknanya keutamaan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ditimbang dengan apapun, termasuk dosa manusia. Dosa manusia sebesar sebanyak langit dan bumi? Enggak kayaknya. Seandainya dosa seorang muslim ya, bukan orang kafir. Seorang muslim dosanya sepenuh langit dan bumi, berat banget. Tapi ketika ditimbang dengan keutamaan la ilaha illallah, lebih berat la ilaha illallah daripada dosa sepenuh langit dan bumi. Ini tadi 7 lapis langit, 7 lapis bumi beserta isinya ditimbang dengan la ilaha illallah, masih kalah oleh la ilaha illallah.
Ini menunjukkan keutamaan dari tauhid. Makanya tak heran apabila Allah Azza wa Jalla berfirman dalam hadis kursi tadi, "Ya ibna Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfiratan." Hai Bani Adam, seandainya engkau menemui aku dengan membawa dosa sepenuh bumi, kemudian engkau bertemu aku dalam keadaan tidak musyrik, masih memegang tauhid, pasti akan aku datangi kamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula. Lunas habis dosanya, yang tersisa tinggal pahala. Inilah 3 cara meraih ampunan Allah yang hanya dijelaskan dalam 1 hadis ini saja. Faktor penghapus dosa lainnya banyak, diterangkan dalam ayat lain dan hadis lain yang lebih banyak, tapi karena terbatasnya waktu sekarang ini udah habis nih ya. Udah lebih 17 menit, cukup kita bahas 3 poin saja cara meraih ampunan Allah Azza wa Jalla. Mungkin di pertemuan-pertemuan yang akan datang kita akan bahas poin-poin lain agar dosa-dosa kita ini lebih banyak yang dihapusnya daripada yang diazabnya ya. Ya, kita masih punya sisa waktu beberapa menit lagi, kita jadikan untuk tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Pertanyaan mungkin di luar tema. Ada tetangga yang zalim pada saya. Dia telah membuat kesalahan yang banyak. Saya telah memaafkan, tapi hati ini enggan untuk bergaul lagi. Dan tidak ijab kabul. Ijab kabul apa nikah? Dan tidak ijab kabul, langsung memaafkan dia. Apakah dosa untuk saya? Baik, pertama, bila ada tetangga yang zalim dan sering terus-menerus, coba introspeksi, pasti ada sebabnya. Mungkin kita pernah melakukan kesalahan kepada dia yang membuat dia dendam. Atau ada akhlak kita yang tidak disukai. Coba lihat tetangga yang kayak gitu cuma dia atau semuanya begitu. Kalau semua tetangga begitu, introspeksi, mungkin kita memang pika sebelin. Sehingga semua tetangga begitu ya. Cari penyebab, mulai perbaiki dari sebab itu. Kalau kita ada kesalahan yang menyebabkan mereka benci, akui salah, minta maaf. Ya, itu yang pertama. Kedua, kalau sudah ditelusuri nggak ada kesalahan kita, itu mah memang hanya dia. Yang lainnya mah bager, tetangga yang lainnya mah. Dan dia begitu ke semua orang. Pada karakter dia zalim. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Ingatkan. Kasih tahu. Dinasihati. Mau nerima, mau tidak, urusan belakangan. Itu urusan Allah dengan dia. Allah melihat dia layak nggak dikasih hidayah. Kalau layak, Allah kasih hidayah, dia berhenti dari kejahatan. Kalau ternyata tidak, Allah biarkan dia di dalam kejahatannya untuk diazab kelak ya. Tapi yang jelas kewajiban kita hanya menasihati. Wa ma'alaina illal balagh. Gak ada kewajiban bagi kita kecuali hanya menyampaikan. Ini yang kedua. Yang ketiga, apa harus dibalas atau dimaafkan? Kalau ada orang lain berbuat jahat kepada kita, Allah menyodorkan 3 opsi. Opsi pertama, balas kejahatannya dengan kejahatan yang setimpal. Faman i'tada 'alaika fa'tadau, faman i'tada 'alaikum fa'tadau 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum. Siapa orang yang jahat kepada kamu, berbuat aniaya, balas dengan kejahatan yang setimpal. Oleh Allah dibolehkan. Ini opsi pertama ya. Opsi kedua,
dimaafkan. Ini lebih baik kalau maslahat. Apa makna memaafkan? Memaafkan itu tidak memberi balasan walaupun kita mampu membalasnya. Asal tidak membalas, itu sudah memaafkan. Walaupun kalau kita mau membalas bisa. Sudah maafkan saja, dibiarkan. Walaupun hati masih mangkal. Hati masih kehil, gak mau ketemu lagi. Tadi di pertanyaan itu disebutkan, saya enggan bergaul lagi dengan dia. Ya, kalau memberi efek buruk, jauhi saja. Tidak berarti memusuhi. Kalau ketemu di jalan biasa, assalamualaikum, timana badai kamana kumaha damang, biasa. Tapi bergaul rapat karena keburukan akhlak dia, maka kita tidak, ya. Jadi opsi kedua, memaafkan. Apa artinya memaafkan? Tidak memberi balasan walaupun mampu membalas. Walaupun hati masih mangkal, iya, masih kesel, iya. Ini yang kedua. Ini dibolehkan kalau ada maslahat. Ketiga, safa falyafu wal yasfahu. Safa ini lebih dari memaafkan, tapi membalas keburukan dengan kebaikan. Kata Allah, idfa billati ya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Balas kejahatan itu dengan kebaikan. Orang yang tadinya ada permusuhan antara dia dengan kamu berubah menjadi sahabat yang sangat dekat. Jadi membalas keburukan dengan kebaikan itu yang disebut dengan ihsan. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, laisal ihsan an tuhsina ila man ahsana ilaik. Wa innamal ihsan antuhsina ila man asa alaik. Ihsan itu bukanlah kamu berbuat baik kepada orang yang telah berbuat baik kepadamu. Orang lain berbuat baik kita balas dengan kebaikan, bukan itu ihsan. Itu bagus, harus begitu. Tapi ihsan itu kamu berbuat baik kepada orang yang jahat kepadamu. Orang berbuat buruk, zalim, jahat, kita balas dengan kebaikan. Itu ihsan. Itu yang terbaik, ya. Nah, Allah memerintahkan memberi maaf lalu berpaling. Kata Allah, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Jadilah kamu pemaaf. Perintahkan orang lain untuk berbuat baik. Berpalinglah dari orang yang bodoh. Ini yang kedua tadi. Kalau ada orang berbuat jahat, jangan dibalas. Walaupun mampu, nasihati. Wa'mur bil urfi, untuk berbuat kebaikan. Lalu berpaling dari orang bodoh. Jangan bergaul dengan dia. Tapi yang terbaik tadi adalah membalas keburukan dengan kebaikan. Ya, kalau dua poin terakhir ini maslahat, lakukan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Sebagaimana Ustadz tadi sampaikan bahwa Allah senang jika sering diminta. Hanya saja terkadang saya suka ada malu kalau banyak meminta kepada Allah, sedangkan saya masih banyak kekurangan dalam ibadah. Bagaimana solusinya? Ini penerapan malu yang salah kaprah. Betul bahwa kita disuruh malu kepada Allah. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, istahyau minallah. Malulah kamu kepada Allah azza wajalla dengan sebenar-benarnya. Ketika menjelaskan makna malu kepada Allah itu, jangan berbuat dosa, jangan berbuat maksiat. Allah banyak memberikan beragam karunia dan kebaikan, kita balas dengan kemaksiatan. Apa enggak malu tuh? Jangankan kepada Allah. Kalau ada tetangga, kawan tiap hari ngirim makanan. Kalau kita sakit ditengok, dikasih makanan, dikasih uang segepok, diantar ke dokter, dibayarin baik gitu ya.
Lalu oleh kita dibalas dengan keburukan, pas datang banjur kucai gitu ya. Pas umpamanya kita sasapu di halaman, sampahnya kita lempar ke halaman dia. Berani nggak kita begitu ke tetangga yang baik ke kita? Nggak berani, malu kita. Dia baik, masa kita balas dengan kejahatan? Malu. Itu ke orang, apalagi kepada Allah. Allah setiap detik memberikan kebaikan dan nikmat. Masa kita balas dengan kedurhakaan, dengan mengabaikan hak-haknya, dengan melanggar larangannya? Malu kepada Allah. Jangan berdosa, jangan langgar larangannya, jangan abaikan perintahnya. Adapun kalau kita merasa berdosa lalu malu untuk meminta, itu malu yang salah kaprah. Jangan merasa malu, malah merasa malulah kalau tidak istighfar, minta ampun, minta bimbingan, minta apapun yang kita butuhkan. Kita yang harus malu. Kita lemah, kita nggak bisa apa-apa, kita sangat kecil, Allah maha besar, maha kuat. Tanpa bantuan Allah kita nggak bisa ngapa-ngapain. Malu kalau nggak minta bantuan kepadanya ya. Jadi kalau malu kepada Allah, banyak-banyaklah minta. Yang dimaksud malulah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Jangan abaikan haknya, jangan langgar larangannya, jangan berbuat dosa dan maksiat. Itu maknanya ya. Kalau minta berdoa nggak boleh malu, malah sebaliknya malulah kita kalau kita nggak pernah minta kepadanya. Bagaimana cara agar tidak overthinking tentang sesuatu yang buruk, meski selalu berdoa agar terhindar dari hal yang buruk? Contohnya apa? Ya, pertama secara hissi, secara realita kita wajib menjauhi setiap keburukan atau hal yang bisa mengundang datangnya keburukan. Itu yang pertama. Lakukan selalu kebaikan dan hal-hal yang menyelamatkan, hal-hal yang hanya menghasilkan kebaikan. Berupaya maksimal untuk itu dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Hasilnya serahkan kepada Allah. Itu yang namanya tawakal. Nggak perlu khawatir yang berlebihan. Saya sudah berusaha, saya sudah meminta kepada Allah, tapi takut aja, itu kurang tawakal. Sudah, hasilnya serahkan kepada Allah sebagai sang pengatur seluruh kehidupan. Itulah yang namanya tawakal ya. Bagaimana kita mengetahui mendapatkan maghfirah dari Allah? Mendapatkan maghfirah berarti dihapus dosa. Apakah itu berarti semua dosa di dunia tidak akan dihisab? Ya, pertama, tadi sudah dijelaskan. Ada orang yang dosanya itu tercatat sampai ke akhirat, tidak dihapus. Tapi di akhirat diampuni. Tadi dikatakan ata'rifu dzamba kadza wa kadza. Kamu mengakui dosa-dosamu ini, catatannya dibuka. Catatannya tidak dihapus. Tapi lalu Allah berkata, qad satartuha laka fid dunya. Aku sembunyikan, aku rahasiakan dosamu itu dunia, wa ana aghfiruha lakal yaum. Pada hari ini aku ampuni dosamu. Catatannya ada, tapi diampuni. Itu maghfirah. Di dunia ditutup, catatannya sampai ke akhirat, tapi kemudian diampuni, ya. Tidak dihapus, tapi nanti di akhirat dosa yang tidak dihapus catatannya akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Siapa mereka? Pertama yang melakukan 3 amalan tadi. Nanti ada lagi yang lain. Di antaranya berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW. Tuh, kata Allah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, terus yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kamu benar-benar cinta kepada Allah, ikuti aku, ikuti Rasul SAW, maka Allah akan mencintai kamu dan memberi maghfirah kepadamu.
Salah satu amalan yang mengundang turunnya maghfirah berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW. Yaitu nanti ya. Jadi yang jelas catatan dosa kita bisa dihapus dengan amalan penghapus dosa, tobat dan seterusnya. Ada yang tidak terhapus tapi nanti di akhirat diampuni ya. Nanti ada pembagiannya. Bagaimana caranya kita tahu bahwa kita dapat maghfirah? Caranya agar kita tahu bahwa kita dapat maghfirah atau tidak adalah lihat efeknya kepada kita. Kalau ternyata kita ini sensitif terhadap sentuhan ayat, hadis, nasihat, dakwah, penjelasan, dibacakan ayat gitu ya, bertambah iman kita. Disebut nama Allah, azabnya, nerakanya, azab kuburnya, bergetar hati kita lalu nangis takut. Terus kita terdorong untuk melakukan ibadah ya, menjauhi dosa-dosa. Yakinlah taubat kita diterima. Yakinlah kita dapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Itu salah satu di antara tanda orang itu dapat ampunan. Apakah saya berdosa jika pada akhirnya saya pun tidak bertegur sapa dengan seseorang? Karena setiap bertemu dia tidak pernah membalas jika saya tegur sapa. Kejadiannya mungkin dia tersinggung dengan candaan saya tuh kan. Awalnya selalu kita tuh. Saat itu juga saya minta maaf dan dia pun memaafkan. Tapi pas bila bertemu dia selalu buang muka dan tidak pernah lagi bertegur sapa. Pada akhirnya saya pun bersikap seperti dia, memusuhan atau sarwa gelona. Pertama, kalau kita melakukan kesalahan betul tadi sudah mengaku salah dan minta maaf, ya. Adapun dimaafkan atau tidak itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Yang kedua, akhirnya dia memusuh kita, menghajar kita. Hajar bahasa Arab bukan bahasa Indonesia, bukan dihajar. Dihajar itu dibiarkan kita, tidak ditegur, tidak disapa, salam kita nggak dijawab. Biar itu urusan dia dengan Allah ya. Apa kita kalau ketemu dia salam nggak? Tetap salam. Dia muslim kan? Jadi muslim dengan muslim, idza laqitahu fasallim alaih. Kalau kamu berjumpa dengan dia, salam. Dijawab tidak dijawab urusan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Tetap ramah, tetap tersenyum, apalagi kita menyadari dia begitu awalnya karena dosa kita. Enggak apa-apa. Assalamualaikum ahi. Gitu biar kita dapat pahala, dia dapat dosa karena menjawab salam wajib, menyampaikan salamnya sunnah. Kita dapat pahala sunnah, dia berdosa karena tidak menunaikan yang wajib. Biarkan ya, biarkan itu urusan dia. Jangan sarwana, gak mau salam lagi. Nanti kalau dia salam, saya juga gak mau salam. Jangan, salamlah kepada dia. Sama tulisannya, pulpennya juga. Nanti. Bagaimana agar kita tidak berlebih-lebihan dalam mencintai sesuatu yang tidak membuat kita memprioritaskan cinta tersebut di atas cinta Allah. Agar tidak berlebih-lebihan dalam mencintai sesuatu, jangan berlebih-lebihan. Cintai ala kadarnya. Sesuatu itu apa? Sesuatu apa seseorang? HP gitu ya, kendaraan. Cinta sampai melalaikan kita dari kewajiban. Jangan sampai begitu ya. Bagaimana caranya? Pertama, seorang mukmin jauh lebih mencintai Allah daripada yang lain. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang mukmin jauh lebih mencintai Allah. Kedua,
ada ancaman bagi orang yang lebih mencintai dunia. Baik dunia itu harta, jabatan, pangkat, kekuasaan, popularitas, atau orang. Apa ancamannya? Allah turunkan azab di dunia ini juga sebelum di akhirat. Coba perhatikan surah At-Taubah 24. Allah menyatakan, "Qul in kana aba'ukum aw abna'ukum aw ikhwanukum." Katakanlah olehmu, hai Muhammad, seandainya bapak-bapak kamu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, ya, terus keluargamu, sampai au amwalun iktaraftumuha, harta-harta kamu yang kamu usahakan, wa tijaratun takhshawna kasadaha, atau perniagaan yang kalian khawatirkan kerugiannya, wa masakin tardawnaha, atau tempat tinggal yang kamu sukai, ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilillah fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Kalau semua itu lebih kamu cintai daripada mencintai Allah, Rasulnya, dan jihad di jalannya, tunggu sampai Allah mendatangkan urusannya. Kata mufassirin di antara Imam Ibnu Katsir, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi'iqabih, tunggu sampai Allah mendatangkan azabnya, siksanya kepada kamu. Ini ancaman. Kalau kita lebih mencintai dunia dan isinya dibanding mencintai Allah, Rasulnya, dan jihad di jalannya. Kalau kita meyakini adanya ancaman, kita takut. Akhirnya kita akan mencintai sesuatu atau seseorang ala kadarnya, tidak melebihi cinta kepada tiga hal tadi, kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada jihad di jalan, ya. Jadi yang pertama, yakinkan kita harus lebih mencintai Allah dan Rasul. Konsekuensinya apa? Lebih mendahulukan apa yang Allah cintai daripada yang kita cintai. Kedua, yakini besarnya dosa dan azab Allah kepada orang yang mencintai dunia selain Allah. Ketiga, doa agar Allah membersihkan hati kita. Itu tanda kotornya hati kita. Coba banyak berdoa, Allah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Banyak berdoa, Allahumma ya musarrif ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha, dan seterusnya, ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, gaul dengan orang-orang yang soleh agar kita terbawa, dan hindari pergaulan dengan orang yang salah, nanti kita terpengaruh oleh keburukan mereka, ya. Cukup ya, sampai di sini sudah ada suara musik tuh, suara penyair katanya. Semoga Allah pertemukan kita kembali di masa yang akan datang. Mohon maaf tidak semua pertanyaan terjawab karena terbatasnya waktu. Semoga kita bisa melanjutkan kembali kajian ini di masa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.